Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanita Aditya, anggota Latsar CPNS Universitas Jambi tahun 2026, Angkatan 2, Kelompok 3. Saat ini saya mengabdi sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Jambi. Sebagai salah satu institusi pendidikan kebanggaan masyarakat Jambi, Universitas Jambi memiliki visi yang amat besar, yaitu menjadikan Universitas Jambi sebagai a world-class entrepreneurship university. Yang mana visi ini juga sejalan dengan Fakultas Hukum Universitas Jambi, yaitu menjadi fakultas hukum berkelas dunia berbasis sumber daya alam dan entrepreneurship. Secara struktur organisasi, Fakultas Hukum dipimpin oleh seorang dekan yang bertanggung jawab kepada rektor, yang mana di bawah dekan terdapat dua kepala jurusan, yaitu jurusan ilmu hukum dan jurusan ilmu politik. Nah, posisi saya di dalam Fakultas Hukum adalah sebagai dosen CPNS asisten ahli yang berada pada jurusan ilmu hukum dan mengambil konsentrasi hukum pidana. Sebagai seorang dosen, tugas saya yaitu tidak lain tidak bukan menyangkut dengan tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dan layanan yang saya berikan pada bidang pendidikan itu dapat berupa mentransfer ilmu kepada mahasiswa di kelas, kemudian menjadi pembimbing akademik mahasiswa, serta menjadi pembimbing magang mahasiswa. Kemudian apabila dilihat dari segi penelitian, di sini saya sudah melakukan riset-riset terkait isu-isu hukum terkini. Dan kemudian dalam pengabdian yaitu dalam pemberian bantuan hukum ataupun layanan hukum kepada masyarakat agar nantinya masyarakat lebih sadar akan hukum. Lalu, bagaimana tugas saya berkontribusi dalam tujuan besar instansi? Di sini saya tidak hanya menjadikan mahasiswa itu cakap hukum ataupun mengetahui hukum secara formal ataupun terkait tentang sumber daya alam, tapi di sini saya berusaha untuk agar nantinya mahasiswa memiliki entrepreneur mindset, yaitu kemampuan untuk berpikir kritis, inovatif, dan mandiri. Tentu, layanan ini tidaklah dilakukan secara sembarangan. Standar layanan ini juga dilakukan berpatokan dengan indeks kinerja utama perguruan tinggi, mutu pembelajaran interaktif dan sesuai dengan kurikulum, serta tercapainya publikasi ilmiah di dalam jurnal bereputasi. Sebagai seorang aparatur sipil negara yang dituntut menjadi Smart ASN, dari 8 ciri Smart ASN ada beberapa ciri yang sudah saya jalankan di dalam kehidupan sehari-hari. Seperti halnya dalam penguasaan IT. Di sini saya sudah menggunakan Learning Management System yang dimiliki oleh Universitas Jambi dalam memberikan tugas ataupun perkuliahan secara daring kepada mahasiswa. Kemudian dalam segi integritas, yaitu menjaga objektivitas dalam memberikan nilai kepada mahasiswa, serta menghindari praktik plagiarisme dalam membuat karya ilmiah. Tidak puas sampai di situ, sebagai refleksi diri, masih banyak hal-hal yang perlu saya tingkatkan, terlebih lagi masalah networking dan juga penguasaan bahasa asing. Membangun jejaring dengan praktisi hukum baik di kancah nasional maupun internasional, serta mempublikasikan artikel ilmiah saya dalam ranah global. Dan itu merupakan target pengembangan diri saya selanjutnya. Kemudian, untuk mencapai pelayanan yang lebih baik lagi, di sini ada dua hal kecil yang ingin saya terapkan dan mulai saya terapkan dari sekarang. Yang pertama itu dalam bentuk hospitality ataupun keramahan. Di sini saya upayakan dan saya usahakan untuk lebih cepat lagi merespon pesan-pesan mahasiswa yang ingin melakukan kegiatan pembimbingan akademik kepada saya pada saat jam kerja. Kemudian, dalam bentuk peningkatan kualitas materi. Di sini saya akan lebih rutin lagi untuk memperbarui materi-materi perkuliahan dan dilengkapi juga dengan studi kasus hukum yang relevan agar nantinya mahasiswa itu mendapatkan insight ataupun poin-poin dari pembelajaran yang telah diberikan. Terlebih lagi pada saat ini dalam hukum pidana itu sudah banyak pembaruan-pembaruan yang terjadi di dalamnya. Lanjut, untuk memastikan kinerja layanan saya agar membaik di tiap harinya, di sini sudah ada dua cara yang mulai saya terapkan. Yang pertama terkait digitalisasi konsultasi, yaitu mengoptimalkan penggunaan platform komunikasi digital yang terstruktur untuk jadwal bimbingan mahasiswa, bimbingan pembimbing akademik agar lebih responsif dan efisien.
Yang kedua yaitu pembaruan konten materi. Di sini saya rutin untuk memasukkan analisis kasus hukum pidana yang terupdate ke dalam media ajar saya agar nantinya mahasiswa lebih mudah untuk memahami teori-teori melalui realita ataupun praktik yang terjadi di lapangan. Menjadi seorang aparatur sipil negara merupakan jalan pengabdian tanpa henti. Saya, Vanita Aditya, siap melangkah menjadi ASN berakhlak, mendidik dengan nurani, berinovasi tanpa henti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.